Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, kita semua mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Pasalnya ruh dan jasad sudah berpisah, tapi kenyataannya sungguh mencengangkan. Ternyata saat dimandikan, mayat tersebut menjerit kesakitan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepala di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menipis pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit. Dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, jawab Aisyah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada hal lain yang lebih pedih dari itu, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur ke dalam tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah radhiyallahu anhu. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjadi kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan,
Demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar setelah dicabut nyawaku. Papa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, jangan engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.